Halo semuanya, di sini Andiani dan Sofi dari kelompok 21 akan membahas materi dari mata kuliah Ilmu Bahan Makanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Ilmu Gizi 2019 akan membahas tentang karakteristik, mutu, kerusakan, penyimpanan, dan olahan pada bahan makanan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Bahan Makanan. Di sini saya Andiani bersama dengan teman saya Sofi Akan membahas telur puyuh. Pertama adalah karakteristik telur puyuh. Telur puyuh memiliki ukuran yang kecil dengan rata-rata berat sekitar 10 hingga 15 gram per butirnya. Telur puyuh memiliki warna coklat atau biru dan warna putih dengan corak berbintik-bintik hitam. Struktur telur puyuh terdiri dari 31,9% kuning telur, 47,4% putih telur, dan 20,7% kerabang telur. Kulitnya tipis, sehingga mudah sekali pecah. Telur puyuh memiliki kolesterol yang tinggi, yaitu sekitar 16 hingga 17%. Selanjutnya ada mutu telur puyuh. Indeks kuning telur puyuh merupakan perbandingan antara tinggi kuning telur dengan diameter yang diukur setelah dipisahkan dari telurnya. Nilai indeks kuning telur ini berkisar antara 0,458 sampai 0,521 mm. HU atau yang disebut juga high unit yaitu nilai yang mencerminkan keadaan abodemen telur yang berguna untuk menentukan kualitas telur. Telur yang berkualitas AA mempunyai nilai HU lebih dari 72, kualitas A 60 sampai 72, kualitas B 31 sampai 60, dan kualitas telur C kurang dari 31. Jadi semakin kental putih telur, semakin tinggi kualitas telur. Telur puyuh memiliki warna kuning yang berkisar antara kuning emas sampai oranye. Kerusakan yang dialami telur puyuh selama penyimpanan adalah pertama, berkurangnya berat telur, lalu pertambahan ukuran ruang udara karena airnya menghilang, perubahan cita rasa, penambahan ukuran kuning telur karena perpindahan air dari albumen ke kuning telur sebagai akibat perbedaan osmosis, kenaikan pH terutama dalam albumen yang meningkat dari kira-kira pH 7 sampai pH 11. Itu akibat dari hilangnya CO2. Selanjutnya ada penyimpanan telur puyuh. Pastikan telur puyuh disimpan dalam suhu kurang dari 4,5 derajat Celcius. Jangan biarkan telur dalam suhu kamar lebih dari 2 jam. Simpan telur dalam kemasan kayu, bambu, atau karton. Jika di kulkas, simpan pada suhu normal kulkas. Jangan disimpan pada suhu yang beku atau di freezer. Telur puyuh ini biasa diolah dengan teknik direbus, lalu baru diberi bumbu seperti telur puyuh balado, semur telur puyuh, atau sate telur puyuh. Biasa juga telur puyuh dicampurkan ke dalam tumisan seperti tumis kangkung ataupun capcay. Biasa juga telur puyuh dimasukkan ke dalam adonan bakso sehingga menjadi isian dari bakso tersebut. Selanjutnya kita akan membahas ayam negeri. Selanjutnya, ayam negeri atau broiler. Karakteristiknya, otot. Bagian terbesar otot terdapat di bagian dada, sehingga besarnya dada dijadikan ukuran untuk membandingkan kualitas daging pada ayam broiler. Lemak mempunyai 3 tipe, yaitu lemak bawah kulit atau subkuntan, lemak perut bagian bawah atau abdominal, dan lemak dalam otot atau intramuskular. Tulang ayam negeri biasanya ringan. Tulang-tulang tersebut bergabung bersama membentuk susunan yang kokoh yang mana juga merupakan tempat bertautnya daging. Kulit unggas atau kulit ayam broiler berfungsi melindungi permukaan tubuh. Kulit unggas atau kulit ayam ini efektif biasanya tipis dibandingkan dengan kulit mamalia. Pada ayam, kulit sangat sensitif waktu rontok bulu atau molting. Kadar air daging broiler sebesar 68-75%.
Daging broiler mengandung protein 21%, lemak 19%, dan zat mineral 3,2%. Saya akan membahas tentang penentuan mutu ayam. Yang pertama adalah warna ayam putih kekuningan cerah, tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, juga tidak terlalu merah. Warna kulit ayam putih kekuningan, cerah, mengkilap, dan bersih. Bila disentuh, daging terasa lembab dan tidak lengket, juga tidak kering. Baunya spesifik daging, tidak ada bau menyengat, bau amis, dan tidak berbau busuk. Konsistensi otot dada dan paha kenyal, elastis atau tidak lembek. Bagian dalam karkas dan serabut otot berwarna putih agak pucat. Pembuluh darah dan sayap kosong atau tidak ada sisa-sisa darah. Selanjutnya, kerusakan. Daging ayam berwarna kebiruan, tidak segar, dan pucat. Potongan ayam pada bagian leher terlihat tidak lebar. Pada bagian kepala atau leher ayam terdapat bercak-bercak darah. Daging berwarna kehitaman. Ayam negeri, pastikan kemasan daging ayam tertutup rapat dan diletakkan jauh dari makanan lain. Sesuaikan suhu kulkas, yaitu 0 hingga 5 derajat Celcius. Ayam utuh atau bagian ayam dapat disimpan di kulkas bawah hingga 2 hari sebelum dimasak. Jika ingin menyimpan lebih dari 2 hari, simpan dalam freezer dan akan bertahan hingga 6 bulan. Daging ayam bisa disimpan di dalam kemasan plastik aslinya. Tetapi bungkus lagi plastik itu dengan aluminium foil agar lebih tahan lama. Yang terakhir, hasil olahan ayam broiler. Ayam broiler bisa dijadikan bakso ayam, ayam crispy, abon ayam, dan juga nugget. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.